Hai semuanya, kenalin nama gue Salma. Gue adalah mahasiswa Psikologi semester 1 angkatan tahun 2023. Dengan jumlah hari menjadi mahasiswa 73 hari. Karena ini video pertama gue, mungkin ya gue bakal cerita pengalaman gue sebagai mahasiswa baru dan review-review ekspektasi versus realita yang gue alami ketika menjadi mahasiswa psikologi. Kalau dibilang buruk ya gue kayaknya belum bisa bilang buruk ya, tapi kalau dibilang capek, iya capek. Kalau buruk tuh kalau bisa gue udah semester berapa ini baru 73 hari ini mahasiswa udah ngasih review buruk gitu, gak kan? Sebenarnya jadi mahasiswa psikologi itu asik dan menyenangkan, banyak sekali privilege yang kita dapetin, terutama anak yang punya penyakit mental kayak gue. Jadi alasan gue masuk psikologi itu ya karena penyakit mental, tapi gue selalu bohong sama orang kalau ditanya kenapa milih psikologi, terus bilang aja mau jadi psikolog atau psikiater. Padahal mah pengen jadi psikolog juga atau psikiater, tapi aku pengen lebih banyak belajar tentang ilmu psikologi aja. Kalau mau jadi profesi tersebut gak terlalu berharap sih, tapi pengen tapi kalau yang pengen banget enggak. Aku cuma pengen bisa belajar, dan gue sekarang aku ya udah aku aja deh. Nanti aku juga sebenarnya nggak berani gitu ngomong sama ibu aku kalau misalnya aku cuma pengen belajar aja, nggak ada keinginan dapat kerjaan yang tetap. Tapi pengen sebenarnya punya kerjaan tetap, tapi kalau ilmu psikologi ini lebih pengen belajarnya aja gitu, sekaligus heal myself gitu. Selama jadi mahasiswa banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi ya, di luar keinginan kita pasti ada, tapi ada juga yang baik-baik kok gitu. Contohnya aku waktu dari maba tuh sebenarnya agak takut, karena aku takut nih ya anak psikologi itu ambis-ambis, ini nyata ambis, tapi ambisnya tuh sombong kayak ambis aku dulu itu, kayak yang lo gue beda gitu. Enggak, ternyata enggak, mereka tuh sangat baik gitu. Enggak baik banget sih, tapi ada lah gitu yang baik banget, terutama anak rantau tuh kayak paham aja gitu selama kita sama anak rantau. Terus ada juga kok yang bikin kesel, ada yang bikin sakit hati juga, ada yang bikin aku nangis, yang bikin aku kayak bertanya tentang keberadaan dia, alay banget ya, tapi itu beneran terjadi. Terus psikologi itu di univ gue ya, ini univ aku itu banyak sekali tugas kelompoknya, tapi rata-rata tugas kelompoknya itu di luar pelajaran psikologi, karena untuk semester 1 ini cuma 2 matkul utama yang berhubungan dengan psikologi, sisanya itu masih matkul umum, masih matkul fakultas, matkul wajib yang harus dilewati kalau mau dapat nanti di semester itu kan bulan ketiga aku kuliah. Jujur capek banget, sebenarnya nggak capek-capek banget, cuman capek. Capeknya tuh gara-gara tugas kelompok itu loh. Kita sebenarnya tuh belum akrab-akrab banget gitu, tapi tugas kelompok tuh harus kita akrab gitu, dan aku tuh capek. Mungkin dari awal aku juga salah sih, kayak aku berharap kuliah ini gampang, enggak, akhirnya ketika dikasih kesusahan aku coba. Tapi makanya aku pengen meluangkan waktu weekend aku nih untuk istirahat gitu, tapi aku dimarahin jangan males-malesan kalau weekend. Ya udah, hari ini aku walaupun setengah hari tidur, tapi malamnya aku kerja. Aku tuh kayak old people gitu, orang yang aktif di malam. Terus untuk para dosennya, namanya tadi kan aku udah bilang tuh belum ya, tapi intinya jadi mahasiswa psikologi tuh
punya privilege gitu. Kita kan dapat ilmu yang berhubungan psikologi pastinya, tapi kita juga dapat tuh konseling yang di waktu pembelajaran tuh kayak tanya jawab. Sebenarnya kadang mereka tuh mempertanyakan di luar mata kuliah gitu, di luar materi yang berhubungan tetap dengan psikologi. Nah itu kayak konseling sih bagi aku. Terus ya dosennya baik-baik gitu, cuman dikit aja gitu baru yang kita kenal karena baru mahasiswa semester 1, jadi belum terlalu banyak mata kuliah psikologinya dan otomatis belum ketemu banyak dosen psikologinya. Kalau yang lain itu kan cuman kita lain itu yang cuman mata kuliah wajib yang dua tadi yang aku bilang, itu kita mungkin cuman ketemu di semester 1 aja gitu. Masalahnya ya nggak ada masalah apa, they're so nice, mereka benar-benar mencerminkan seorang psikolog gitu, and I like it begitu. Oke, aku pengen bahas mudahan ada suaranya ya, takutnya ketutup struggling aku sama jadi mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Jadi aku tuh kan sebenarnya punya masalah gitu dengan kesehatan aku di bagian sosial gitu. Nah, jadi seorang mahasiswa psikologi itu diwajibkan kita punya kemampuan sosial yang baik. Sedangkan aku enggak. Jadi kayak susah juga. It keeps me burn out. Bikin aku capek juga gitu. Tapi aku kayak kadang ada fase-fasenya aku capek. Tapi kadang ada berapi-api gitu. Contohnya aku dulu waktu awal jadi mahasiswa kan ada ada ospek prodi psikologi. Nah itu tuh ada namanya astagfirullahaladzim, oh my god, did I just spill. Nah waktu itu kan ada ospek prodi gitu kan, perkenalan tentang prodi psikologi di universitas aku. Waktu itu aku gak tertarik gitu ikutnya karena aku tahu ini bakal capek banget kalau ikut organisasi. Cuman aku kan tahu nih, aku nih ada masalah gitu di ini. Kalau misalnya aku membiarkan diri aku di dalam zona nyaman aku dan menahan diriku untuk keluar dari zona tersebut, terusnya percuma aja aku kuliah gitu. Aku cuma menghabiskan orang tua aku aja di sini. Jadi mau nggak mau aku pun tertarik untuk join organisasi di kampus aku yang masih satu jalan dengan prodi psikologi, yaitu HIMAPSI, himpunan mahasiswa psikologi gitu. Aku itu walaupun risknya itu ya akan capek, namanya ikut organisasi ya pasti bakal capek kan. Cuman aku sempat nanya gitu sama teman-teman aku yang seperjuangan dan juga cutting yang masuk di HIMAPSI gitu. Aku bingung gitu, apakah aku mau ikut atau enggak. Dan kata cutting aku itu, kalau misalnya aku masih ragu-ragu di semester 3 aja. Cuman resikonya kalau di semester 3 pertama, ketika teman-teman kamu masuk HIMAPSI, kamu masih jadi anggota, sedangkan mungkin aja teman kamu naik pangkat gitu. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu mempengaruhi aku sih, mau mereka naik pangkat, yang penting kan pembelajarannya gitu. Terus terus kan semester 3 itu katanya makin banyak tugasnya, makin sibuk. Takutnya gak ada waktu tuh buat organisasi. Malah bukan gak ada waktu di organisasi, tapi lebih ke mungkin aja saking sibuknya tugas di perkuliahan gak ada waktu untuk memikirkan organisasi lagi, akhirnya gak ikut lagi di tahun itu. Jadi lebih baik semester 1 ini kan masih punya banyak waktu ya, jadi ikutin aja organisasinya. Ya udah, terus teman-teman aku juga bilang kayak namanya semester awal, yang semester muda itu ya ikut aja gitu kan. Kalau capek ya biar aja ikut aja, capek aja gitu. Dan itu yang bikin aku kayak berpikir, kalau capek
Jadi lebih baik capek sekarang daripada capek di tahun di tahun kemudian, di masa depan atau apa. Terus juga aku kan berpikir kalau bisa aku nunda-nunda terus, sedangkan teman-teman aku yang lain punya tujuan yang sama kayak aku, pengen lulus psikologi dengan cum laude, pokoknya banyak lah keinginan ya gitu. Sedangkan aku nggak ada next step gitu. Teman-teman aku udah nyoba gitu keluar dari zona nyaman mereka. Aku yakin pasti ada beberapa teman aku yang mungkin punya masalah yang sama dengan aku, pemalu, pendiam, dan kayak susah bersosialisasi, bahkan ada yang mungkin ada antisosial, tapi nggak tahu ya kita. Tapi mereka berani gitu ngambil step, sedangkan aku enggak. Itu yang aku pikirkan. Sebenarnya itu nggak harus dipikirkan, cuman mungkin lebih menyentuh hati aku gitu. Ketakut, atau bisa dibilang FOMO, tapi kan gitu. Aku pengen ngomongin beberapa struggling yang aku hadapi ketika jadi mahasiswa baru. Adalah mengelola stres. Jadi ya dari dulu aku tuh udah gampang banget stres, kayak hal kecil udah distresin sama aku gitu. Nah di kuliahan ini kan aku sendiri gitu, dan gimana sih caranya aku bisa mengelola stres aku tuh gimana. Dan ya sendirian aja tuh gak gampang gitu, aku harus ada support dari orang lain, uh, didengarkan dari orang lain atau apalah gitu. Dan itu susah. Apalagi ya, sebenarnya banyak struggling aku, cuman aku nggak bisa menyebutkannya gitu. Entah kenapa pas di depan kamera tuh kayak bingung mau ngomong apa. Oh iya, uh, kan banyak tugas presentasi nih ya, aku takut. Nah, oke, ini video kan. Oke nih ya, Salma Salimas semester 1 sama sih takut presentasi di depan banyak orang. Untuk video aku yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, lihat apakah Salma akan tetap seperti itu. Intinya struggling. Terus gimana sih caranya aku menanggapi struggling yang aku alami gitu, anxiety, social anxiety, tetap terlihat tenang atau apalah gitu ya kan. Caranya adalah mengeluarkan emosi yang aku alami. Jadi kan aku belajar gitu dari pengalaman dulu. Yang bikin aku stres adalah aku tuh mencoba untuk memendam emosi aku. Aku dulu kalau marah diam aja, tapi muka aku kelihatan kalau aku marah. Terus aku sedih, aku diam. Apalagi tuh ya, pokoknya kalau aku merasa nggak enak atau apalah nggak enak, kayak mau punya emosi negatif, aku tuh pendam terus gitu. Nah sekarang aku tuh lebih jujur gitu, makanya kadang aku nangis. Tapi nangis aku tuh nggak nangis lebay gitu, emang karena capek aja gitu. Mungkin seminggu ini capek, hektik banget, tiba-tiba nonton video yang sedih aku nangis. Dan itu tiba-tiba juga kadang kayak nangis aja sendiri gitu. Atau enggak, aku tidur dan ternyata tidur itu tidak menyembuhkan semuanya, malah masuk ke mimpi aku. Hal-hal yang bikin aku tidak nyaman tuh malah masuk ke mimpi aku. Dan itu nggak enak banget. Kan tidur kita pengennya istirahat, malah tuh mimpi masuk udah, jadi kesel banget. Terus juga ya kan, coping aku tuh selama ini adalah main sosial media, dan itu nggak baik banget. Itu malah bikin mengacak emosi aku gitu, makin yang sedih makin sedih. Akhirnya aku pun nyoba untuk mengatur waktu sosial media, walaupun sering sekali gagal banget, karena kadang kayak pengen ngeliat WA, pengen ngeliat Instagram, how happen in life in medsos,
terus kadang pengen ngasih tahu orang-orang sekitar tentang apa sih yang udah aku dapetin gitu, tapi akhirnya gagal. Ya masih susah banget ya. Terus ya apalagi ya, gimana caranya aku untuk ya, pokoknya aku selalu jujur, sekarang lebih jujur sih, sama juga dengan orang tua aku tapi untuk cerita masalah aku kan yang enggak terlalu banget. Aku selalu usaha untuk menceritakan hal-hal baik gitu. Kalau buruk palingan ya yang kayak bukan masuk dunia kuliah gitu, misalnya uh, ada masalah di kos aku nih, entah uang habis, nggak makan atau apa. Sebenarnya nggak, itu hal sepele, cuman aku kadang membuat-buat gitu untuk dapat cari perhatian orang tua aku, dan itu asik gitu. Tapi setelah ada dosen aku bilang gini, uh, jangan ceritakan masalahmu di sini, karena aku anak rantau ya, karena itu akan jadi beban pikiran bagi mereka di sana. Jadi kamu harus bikin mereka proud. Nah itu semenjak itu aku nggak mau ada cerita malah masalah-masalah. Jadi kalau misalnya ditanya apakah aku udah makan, aku bilang udah belum. Apakah aku udah mandi hari ini, belum. Gitu. Terus ada apa di kuliah, aku bilang ya kayak biasa, kuliah biasa, udah banyak masalah atau sebenarnya capek, cuma aku nggak mau bilang karena aku tidak mau merepotkan mereka. Dan jujur orang tua aku tuh tipe yang kayak kalau misalnya aku bilang capek, mereka malah kayak nyerang balik gitu. Itu orang tua aku kayak gitu, dan aku kan capek ya, malah disalahin tuh males. Jadi aku lebih baik pendam saja. Selama yang penting aku punya coping yang baik itu dengan release my truly emotion, entah nangis atau ketawa atau apa gitu. Dan yang paling sering aku lakukan adalah ketemu teman-teman aku, yaitu Femi dan Elsa. Aku sama Femi, Elsa itu udah temenan dari SMA. Kita udah temenan dari MTS sebenarnya, itu pertama. Tapi yang benar-benar kita jadi teman bertiga itu semenjak SMA begitu. Kita punya pemikiran yang sama, humor yang sama. Terus ya kita kuliah di univ yang sama, walaupun Elsa di Prodi Sastra Indonesia, aku sama Pemi di psikologi. Nah sama Pemi ini aku lebih sering ngobrol gitu. Kita ngobrolin masalah prodi kita di kosnya Elsa gitu. Dan itu ya aku ngerasa kalau udah cerita sama mereka, karena mereka tuh gak bakal ngejudge, mereka gak kemarahin gitu ya, malah aku mendengarkan. Dan sama pun sama aku juga, aku akan dengar cerita mereka dengan cerita aku, karena kita bertiga tuh kayak saling paham gitu lah. Nah itu asik gitu menurut aku, dan kadang asik aja gitu. Dan aku harap ya Pemi, Elsa, semoga kita selesai sampai akhir gitu, jangan sampai ada yang berhenti. Aku takut banget gitu. Dan hal yang paling aku syukuri setelah lulus dari prodi psikologi itu, waktu pengumuman itu ada lulusnya teman-teman aku, karena ya aku butuh mereka di sini gitu. Aku butuh teman, karena aku tahu aku bukan tipe orang yang cepat gitu dapat teman. Dan alhamdulillah mereka diluluskan juga gitu, kayak fate-nya kita bertiga tuh kuliah di prodi yang sama, terus kita tuh kayak saling bantu gitu loh. Kalau teman kan Elsa kan belum punya motor ya, kadang aku sama dia, kadang sama Pemi kalau bisa ada waktu. Terus ya kadang Elsa ngasih ngasih kosnya buat jadikan tempat kumpul. Terus Pemi Pemi juga sama, kadang ke kosnya, kadang pakai motor. Jadi aku harap banget kalau misalnya kalian nonton video aku ini, semoga kita bertahan sampai akhir.
temenan terus. Oke. Mungkin sampai sini aja ya videonya, belum ada yang mirip banget. Aku sebenarnya di YouTube gue ini pengen ngobrolin tentang masalah pribadi aku dan gimana caranya aku mengatasi itu dengan ilmu yang aku dapat dari psikologi itu atau dari pengalaman-pengalaman orang. Mudah-mudahan bisa touch. Oke. Semoga aja bisa beli kamera, terus bisa beli tripod, bisa beli voice itu yang apa sih, ngerekam suara gitu supaya suaraku jelas. Atau aku beli headset aja nanti. Banyak banget wishlist, cuman gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.